Seberapa berharga sebuah ilmu jika tanpa budi pekerti yang membimbingnya? Ketika seseorang sangat cerdas namun acuh terhadap tata krama, apa yang akan terjadi? Seringkali kita menjumpai orang yang memiliki otak cemerlang namun kurang memahami sopan santun. Sebaliknya, ada pula mereka yang santun luar biasa, tetapi ketiadaan pengetahuan membuatnya kebingungan saat dihadapkan pada persoalan kompleks. Inilah yang melahirkan pertanyaan mendasar. Manakah yang harus diutamakan, adab atau ilmu? Kali ini kita akan membahasnya secara mendalam dan substantif. Ilmu sejatinya bersifat netral. Ia dapat bermanfaat atau justru menimbulkan bahaya, tergantung pada siapa yang menguasainya dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Disinilah peran adab menjadi penentu utama. Bayangkan ilmu sebagai pisau. Bila diserahkan kepada seorang koki terampil, ia akan mengolah bahan menjadi sajian istimewa. Namun, apabila pisau itu jatuh ke tangan yang emosional, ia bisa menjadi alat yang merugikan. Inti permasalahannya bukan terletak pada pisaunya, melainkan pada mereka yang memegang dan menggunakan pisau tersebut. Orang yang memiliki adab ibarat sosok yang memegang kendali penuh. Mereka memahami kapan saatnya berbicara, kapan harus mendengarkan, kapan maju, dan kapan mengalah. Kesadaran akan batasan itulah yang menjadikan ilmu mereka bermanfaat tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pernahkah kalian menemukan seseorang yang sangat pandai, namun cara menyampaikannya kasar dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain? Itulah gambaran ilmu tanpa adab. Ilmu tersebut justru membuat orang lain enggan menghargai, bahkan menjauh. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang lebih mengutamakan adab sebelum kecerdasan. Konfusius misalnya pernah menegaskan bahwa seseorang sebaiknya mempelajari norma kesopanan atau li sebelum mendalami ilmu pengetahuan atau su. Pernyataan ini menekankan bahwa sebelum mengisi pikiran dengan pengetahuan, terlebih dahulu harus diasah sikap dan perilaku. Tradisi pesantren pun menekankan akhlak terhadap guru, sesama santri, dan ilmu itu sendiri sebagai landasan utama. Cara kalian memperlakukan ilmu sejatinya mencerminkan siapa diri kalian. Saat berada di kelas, jika ada yang bertanya dan kalian merasa sudah tahu jawabannya, jangan mengecilkan pertanyaan tersebut dengan komentar meremehkan. Ilmu bukan untuk memamerkan siapa yang lebih cepat paham, melainkan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi semua. Keistimewaan orang beradab terletak pada kesadarannya bahwa pengetahuan tidak pernah tuntas. Ia selalu haus belajar, namun tetap rendah hati, mampu menghormati yang lebih tua tanpa meremehkan yang lebih muda, pintar sekaligus tetap membumi. Saya pribadi meyakini bahwa pilihan awal yang paling tepat adalah mendahulukan adab. Dengan adab sejak dini, proses pembelajaran menjadi lebih berkah. Ilmu yang kalian peroleh terserap dengan tenang karena hati kalian bersih. Adab bukan semata-mata sopan santun lahiriah, bukan hanya mengucapkan permisi, terima kasih, atau maaf, melainkan juga mencakup cara berpikir, memposisikan diri, merespon ketidaksepakatan, menerima kritik, dan menyikapi perbedaan. Adab sejatinya adalah sebuah mentalitas. Mereka yang tinggi adabnya, meski ilmunya masih terbatas, seringkali lebih cepat berkembang. Mengapa? Karena mereka tidak sombong, mudah belajar dari siapa saja, dan bersikap terbuka. Berbeda dengan yang merasa paling tahu namun menolak masukan.
akhirnya terjebak pada stagnasi. Jika kalian ingin menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermanfaat dan dihargai, mulailah dengan menata adab. Kemudian isilah diri dengan ilmu yang benar-benar kalian niatkan untuk dicari dan diamalkan. Di sisi lain, jangan abaikan peran ilmu sebagai pintu masuk menuju adab. Tanpa ilmu, bagaimana kalian dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Bagaimana kalian menghormati orang lain jika tidak memahami cara berpikir mereka? Atau menghargai perbedaan tanpa tahu asal-muasalnya? Ilmu dan adab saling melengkapi. Keduanya perlu dibangun beriringan agar kalian tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan berhati mulia. Ilmu bukan sekedar kumpulan teori, ia membuka cakrawala baru. Ketika perspektif kalian meluas, kalian menjadi sadar bahwa tidak semua hal perlu dikomentari, dan cara kalian merespon orang lain mungkin saja melukai tanpa disadari. Inilah proses adab yang tumbuh berkat ilmu. Misalnya, ketika kalian mempelajari psikologi, kalian memahami tentang trauma, inner child, dan bagaimana seseorang yang tampak menyebalkan sebenarnya membutuhkan validasi. Ilmu semacam itu menjadikan kalian tidak mudah menghakimi, lebih sabar, dan lebih peka terhadap posisi orang lain. Semua itu merupakan manifestasi adab. Contoh lain, saat kalian mendalami filsafat, kalian menemukan konsep relativitas sudut pandang, pentingnya logika, dan berpikir jernih. Pemahaman ini membuat kalian menahan diri saat berbeda pendapat, mengajak diskusi yang sehat tanpa terjebak debat tak berujung, dan juga mencerminkan adab. Intinya, banyak bentuk adab yang tidak akan muncul jika seseorang tidak memahami urgensi di baliknya. Jika kalian hanya diperintah bersikap sopan tanpa tahu alasan, kesopanan itu mungkin hanya bersifat formal. Sementara di balik layar, sikap toksik dapat muncul. Oleh karena itu, ilmu harus menjadi fondasi yang kokoh untuk menumbuhkan adab yang sadar, bukan sekedar formalitas. Sejarah pun mencatat banyak tokoh besar yang awalnya keras atau brutal, lalu berubah total setelah menemukan ilmu yang benar. Salah satu contoh paling ikonik adalah Nelson Mandela. Pada masa perjuangannya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang menyerah. Namun setelah mendalami nilai-nilai rekonsiliasi, keadilan, dan kemanusiaan melalui pengalamannya di penjara, ia berubah menjadi pribadi yang lembut, adil, dan rendah hati. Adabnya lahir karena hatinya tersentuh oleh ilmu yang diperoleh dari perjalanan hidupnya. Dalam dunia pendidikan modern, kini banyak program karakter, namun karakter tidak cukup dibangun melalui aturan semata. Karakter yang kuat terbentuk ketika siswa memahami alasan dibalik sikap baik yang mereka tunjukkan. Disinilah peran ilmu, menjelaskan urgensi sikap terpuji sehingga bukan sekedar ketakutan akan sanksi, melainkan kesadaran sejati. Begitu pula dalam dunia profesional, misalnya di bidang hukum, pemahaman etika profesi membuat seseorang sadar akan potensi penyalahgunaan pengetahuan dan batasan-batasan yang harus dijaga. Dengan pemahaman tersebut, adab akan tercermin secara alami dalam praktik sehari-hari. Jangan cepat menilai bahwa orang berilmu itu pasti sombong. Seringkali sikap angkuh muncul bukan karena ilmu yang sebenarnya, melainkan karena kedalaman pengetahuan yang belum tuntas. Ilmu sejati justru menumbuhkan kesadaran akan keterbatasan diri. Dari situ lahir kerendahan hati, rasa hormat, dan kebijaksanaan. Kesemuanya merupakan wujud adab. Oleh karena itu,
Mendahulukan ilmu akan membantu kalian memahami nilai adab itu sendiri, bukan sekedar formalitas, melainkan kesadaran yang lahir dari pengetahuan. Saya akan memilih adab sebagai prioritas, dan ada alasan kuat mengapa demikian. Pertama, adab menentukan arah penerapan ilmu. Ilmu dapat menjadi alat untuk kebaikan atau justru alat penghancur. Kalian bisa sangat jenius, menguasai teknologi, data, atau psikologi manusia. Namun tanpa adab, pengetahuan tersebut mudah disalahgunakan. Seorang ahli presentasi dapat memanipulasi audiens untuk menipu. Pengembang algoritma bisa menyebarkan hoaks. Pakar ekonomi mungkin mencari celah untuk korupsi. Semua itu terjadi karena tidak ada filter moral, dan filter itu adalah adab. Adab mencegah kalian merusak. Adab mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, serta tidak setiap kemenangan debat harus diraih. Kedua, orang yang beradab biasanya lebih cepat menyerap ilmu. Mengapa? Karena mereka tidak merasa paling tahu, bersikap rendah hati, menghormati guru, dan tidak mudah tersinggung saat dikoreksi. Sikap ini membuat proses belajar berjalan lancar. Pasti kalian pernah menyaksikan seseorang dengan kemampuan intelektual biasa saja namun beradab. Ia tekun belajar, sabar, dan akhirnya menjadi pintar berkat konsistensi. Sebaliknya, mereka yang sejak awal merasa paling unggul kerap terhenti perkembangannya karena tidak membuka telinga dan hati untuk pelajaran baru. Hal ini juga berlaku di dunia kerja. Banyak perusahaan lebih memilih karyawan yang mungkin belum terlalu ahli, tetapi mampu bekerja sama, menerima masukan, dan berkomunikasi dengan baik, daripada seseorang yang sangat jago tetapi egonya mengganggu tim. Dengan demikian, adab membuat kalian terus bertumbuh karena sadar akan posisi diri, mengetahui bahwa kalian belum tentu benar sepenuhnya, dan bahwa ilmu bukan untuk pamer, melainkan untuk dimanfaatkan bersama. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Yang paling krusial adalah adab yang menjaga kemanusiaan kalian. Ilmu menjadikan kalian pintar, namun adablah yang mempertahankan kehangatan hati. Di era di mana kecerdasan semakin mudah diakses, justru hati yang tulus dan penuh rasa hormat kini jadi langka. Kita memerlukan sosok yang berpengetahuan luas sekaligus menghargai orang lain, yang mampu mengajar tanpa merendahkan. Semua itu hanya lahir dari adab. Jika harus memilih, saya tidak ragu mendahulukan adab, karena ilmu dapat kalian gali sepanjang hayat. Tanpa adab yang kokoh sejak awal, ilmu yang terakumulasi bisa berubah menjadi racun bagi diri sendiri maupun orang lain. Adab dan ilmu bukan dua opsi yang saling meniadakan, melainkan dua sayap yang harus seimbang. Apabila hanya satu yang dapat menerbangkan sejak permulaan, maka adablah yang membuka jalan bagi ilmu agar menjadi cahaya, bukan bara api. Adab adalah pintu menuju hikmah, sedangkan ilmu tanpa adab hanyalah deretan informasi tanpa nilai. Kini keputusan ada di tangan kalian. Adab dulu
atau ilmu dulu. Sekarang kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.